Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan kekuatan dan kesegaran di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Ini masuk kepada hari yang ke-16 enggak salah. Ya, hari yang ke-16 dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun 1443 Hijriah ini atau tahun 2022 ya, tahun ini. Ya, semoga ibadah puasa kita diberi mendapatkan pahala yang besar dan dilipat gandakan segala amal ibadah yang kita lakukan selama menjalankan ibadah puasa. Ya, dan diterima oleh Allah tentunya ibadah yang sedang kita laksanakan, ya, kemudian mampu mengikis ataupun ya menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah kepada kita, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Ya, berjumpa kembali saudara berkaitan dengan bincang-bincang kita, pembahasan kita berkaitan dengan fikih yang pada hari ini masih menyentuh atau menyinggung tentang ibadah puasa, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, masih pada bab itu kita berbicara. Nah, kali ini kalau pada pertemuan dan pada pembicaraan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam kondisi sakit. Kemudian terakhir kemarin videonya tentang wanita yang sedang hamil dan menyusui, puasa mereka seperti apa kemarin sudah dibahas dalam video sebelumnya. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang lansia. Ya, lansia dan orang yang bekerja berat. Ya. Lansia atau yang sering kita sebutkan dengan orang-orang yang sudah lanjut usia, orang yang tua renta, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama dalam statusnya dalam posisi orang-orang lansia. Berkaitan dengan orang-orang lansia, ya, pada dua poin ini, orang lansia, satu lagi orang-orang yang pekerja berat. Para ahli fikih atau para mazhab fikih tidak ada perbedaan mereka dalam mengangkat hukum boleh ataupun bahkan menghancurkan ataupun mengharuskan buat mereka untuk tidak berpuasa pada orang yang dua ini. Kita bahas terlebih dahulu satu persatu tentang orang yang lanjut usia. Pada orang yang lanjut usia, sepakat para mazhab fikih membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Itu sepakat, baik itu Imam Hanafi, baik itu Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka sepakat bahwasanya orang yang lanjut usia, bagi orang-orang yang sudah tua, yang tidak memiliki kemampuan bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa, baik puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan atau mengqadha dia di luar Ramadan juga tidak sanggup, maka buat dia itu boleh dia untuk tidak berpuasa dengan catatan dia mengganti puasanya dengan cara membayar fidyah. Ya, bagi orang-orang tua, maka dia boleh mengganti
fidyah. Sebagaimana kita ketahui, dalil berkaitan dengan hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi bahwasanya apa namanya, yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu yang menjadi sandaran berpikir, sandaran hukum buat orang yang tidak mampu ataupun orang lansia tadi yang sudah tidak memiliki kemampuan bagi dirinya dalam menjalankan ibadah puasa. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka boleh buat mereka membayar fidyah dengan cara membayar fidyah itu kepada memberi makan orang-orang miskin. Jadi ketentuannya 1 hari dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti atau wajib membayarkan fidyah untuk 1 hari itu. Kurang lebihnya sepakat para mazhab fikih itu 1 mud. 1 mud itu ukuran untuk dia makan 1 hari. Ya. Untuk makannya 1 hari itu seperti apa? Maksudnya adalah ya berapa kali sewajarnya orang itu makan dalam sehari. Nah, maka sebanyak itu juga dia harus membayarkan ataupun harus mengeluarkan fidyah atas atau sebagai pengganti puasa yang tidak dapat dia laksanakan tadi. Ya, apa namanya, diperkirakan oleh mazhab fikih ini sebanyak 1 mud. 1 mud itu ya untuk ukuran makan 1 hari itu habis untuk kurang lebih segitulah. 1 mud itu tadi ya. Ya. Jadi kalau ukuran tetapnya ya kembali apa yang dia makan, seberapa yang dia makan, ya seperti itu pula yang dia apa namanya, bayarkan fidyah kepada memberi makan orang miskin tadi, begitu. Kemudian di dalam berkaitan dengan orang-orang yang lanjut usia ini, di balik dibolehkannya mereka untuk tidak berpuasa, Allah pada dasarnya tidak menginginkan kesulitan atas setiap ibadah yang Allah tetapkan kepada kepada umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu hanya menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ya, jadi sepakat para mazhab fikih, orang tua renta yang tidak mampu berpuasa dan baik itu puasa semestinya di dalam menjalankan ibadah puasa atau mengqadhonya dia tidak mampu, maka buat dia wajib membayar fidyah. Itu sepakat para mazhab fikih. Yang pertama. Yang kedua, para pekerja berat. Nah, orang-orang yang pekerja berat, orang pekerja tambang, apalagi ya, kuli-kuli bangunan, kemudian apalagi itu para penggali kabel, menanam kabel gitu ya, di pinggir jalan siang hari. Memang pekerjaannya dari tahun ke tahun, hari ke hari, baik di dalam Ramadan, di luar Ramadan, memang itu pekerjaannya. Jadi dia nggak ada lagi pekerjaan lain gitu ya. Memang pekerjaannya itu begitu ya. Yang setiap hari membutuhkan tenaga ekstra secara fisik di dalam beraktivitas melakukan pekerjaannya itu. Dan pekerjaannya itu memang modalnya itu adalah otot, gitu ya, modalnya otot. Jadi tipikalnya itu begitu. Tenaga menjadi apa namanya, menjadi senjata utama buat dia di dalam bekerja. Nah, itu orang bekerja berat yang dimaksud begitu, dan semisalnya lah, seumpama seperti itu. Nah, bagi mereka para mazhab fikih juga memberikan fatwa hal yang sama. Bagi mereka itu boleh untuk tidak berpuasa. Catatannya, menurut para mazhab fikih, bila mana di luar Ramadan, ya, bila mana di luar Ramadan ada waktu buat dia, ya, dalam 1 tahun gitu, jadi dari Ramadan ini sampai tahun ke depan, ternyata ada waktu buat dia
melaksanakan qadha atau mengganti puasa di luar Ramadan, maka wajib buat dia untuk mengqadhanya. Tapi bila mana sepanjang hari dan sepanjang bulan, sepanjang tahun, setiap harinya tidak ada waktu buat dia untuk menggantinya, maka baru boleh buat dia membayar fidyah. Ya, jadi apa namanya? Para mazhab fikih mengambil dalil tentang dibolehkannya mereka para pekerja berat ini untuk tidak berpuasa. Dia menyandarkan kepada surat An-Nisa ayat yang ke-29. Di sana ada kalimatnya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Artinya ketika orang bekerja berat dalam kondisi berpuasa itu dikhawatirkan itu menzalimi diri sendiri, bahkan mungkin bisa membunuh dirinya sendiri. Nah, itu yang dipandang oleh para mazhab fikih, sehingga bagi para pekerja berat begini yang memang ekstra keras, ekstra berat, ekstra tenaga, yang memang modalnya tenaga untuk melaksanakan aktivitas pekerjaannya, maka bagi mereka boleh untuk tidak berpuasa. Dengan catatan, bila ada di luar Ramadan hari buat mereka untuk mengganti, maka dia wajib mengqadhanya, wajib menggantinya. Tapi bila mana di luar Ramadan memang tidak ada hari buat dia untuk mengganti, ya, sepanjang hari dan sepanjang tahun memang pekerjaannya begitu, tidak ada sela buat dia untuk mengganti, maka boleh baginya untuk membayar fidyah. Nah, dua kelompok ini, kategori ini baik lansia maupun para pekerja berat, ya, para mazhab fikih tidak ada perbedaan pendapat buat menjatuhkan hukum bolehnya mereka untuk tidak berpuasa, ya, bolehnya mereka untuk tidak berpuasa karena memang kondisi itu membuat dirinya untuk sulit. Sebetulnya juga baik bagi orang yang lanjut usia maupun pekerja berat, kaitan dalil itu di samping tadi ada surat Al-Baqarah 184 dan juga surat An-Nisa ayat 29, itu mencakup kepada dua tersebut, ya. Baik orang yang lansia maupun orang pekerja berat itu dikatakan wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Apabila kamu tidak sanggup, kata-kata tidak sanggup itu atau tidak mampu itu, orang lansia mereka memang tidak mampu dengan kondisi fisiknya yang lemah untuk melaksanakan puasa. Sedangkan para pekerja berat juga tidak memungkinkan kondisi fisiknya untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya kata-kata walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin itu berlaku untuk keduanya. Di samping itu tadi diperkuat oleh surat An-Nisa ayat yang ke-29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada dirimu. Itu saudara yang menjadi perbincangan kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa ataupun tidak melaksanakan puasa pada saat kondisi yang demikian. Demikian, semoga ini bermanfaat, ya, dan menjadi penambah wawasan buat kita dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Literasi keilmuan kita bertambah setidaknya berkaitan dengan orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.